Matius 9 nomor 32 sampai 38 bahwasanya roh jahat itu bisa membuat orang buta. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Matius 12 nomor 22 dan juga Matius 9 nomor 32 sampai 38. Di situ jelas tertulis bahwa roh jahat atau iblis bisa membuat orang itu buta. Kalau Anda melihat Kisah Para Rasul 9 nomor 8, Paulus buta. Yesus jangankan berupa cahaya, berupa suara, Yesus datang langsung ke muridnya, tidak ada muridnya yang buta. Catat itu. Nggak ada orang buta gara-gara Yesus. Malah Yesus menyembuhkan orang buta, bukan membutakan orang melek. Catat dulu itu Bang ya. Bukan itu Bang Juma. Kedua, tunggu. Jangan dulu, baru saya mau tanggapin. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan saudara. Oke. Supaya Anda tahu, jangan Anda andalkan Yesus Paulus butanya. Jadi, ketika Anda mengatakan Ananias, tak ada satupun data di atas Bible, di dalam Bible, Ananias murid Yesus. Itu muncul cerita itu belakangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus berpesan kepada saya bilang enggak, maksud saya enggak, jangan dipelesetkan. Enggak dulu, nanti enggak apa-apa ngobrol terus, tapi saya harus luruskan. Saya bilang tadi Yesus mengutus muridnya Ananias, enggak ada loh. Enggak ada. Saya bilang Yesus menyuruhlah biar gampang dicerna. Bukan mengutus, menyuruh Ananias menyamperin. Bahasa-bahasa yang gampang dicerna aja, menyamperin Paulus. Saya bilang bukan Yesus menyuruh muridnya, biar jangan salah. Yesus menyuruh Ananias. Tapi kalau kita lihat dalam kisah Rasul 9 nomor 10 sampai 19, di situ dikatakan dan Yesus dan Ananias murid Tuhan. Tuhan yang dimaksud di sini siapa? Enggak, nanggapin yang tadi dulu. Maksud saya kan... Ya, makanya Bang, saya bicara itu ada datanya. Ananias itu disebut sebagai murid Tuhan. Tuhan yang mana? Yesus kan? Pertanyaan saya... Itu berarti pengakuan Lukasnya gitu Bang. Enggak, ini saya masuk. Yang fakta dulu Bang Juma. Gini. Yang fakta dulu. Iya, di saat dia disuruh sembuh enggak Paulus tuh, sembuh enggak. Nah, nanggapin itu dulu. Kira-kira... Kalau yang palsu kita bicarakan, kita puncaknya jangan butanya itu. Kalau butanya itu suatu cobaan dan menguatkan iman. Kayak mana iman seseorang bisa dia tegap melayani dan dipakai Tuhan. Masalah buta penyakit apa? Jangan itu yang disorot. Yang kita sorot yang sembuhnya dan dia terus melayani dengan suka hati. Gitu, itu yang kita sorot. Nanti jadikan penonton juga bisa menilai sendiri walaupun apa kata kita. Penonton itu bijak-bijak juga gitu. Baik. Tadi di awal Anda membuka Kisah Para Rasul 9. Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika ke Damsyik. Ya, itu terjadi di tahun 48 diperkirakan. Nah, sekarang ketika Anda melihat mundur di masa tahun 30 sampai 33, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat, nabi palsu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau pergi ke sana. Sebab aku telah mengatakannya kepadamu, camkanlah. Apabila ada orang berkata ada Mesias di gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda dahsyat. Tanda dahsyat itu apa? Mengobati orang. Dan bermujizat. Melakukan kekuatan. Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Tuh, tergenapi. Itu diucapkan Yesus di tahun 30 sampai 33. Diperkirakan di antara tahun itu. Paulus mengaku kemudian bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus yang membuat dia buta. Padahal yang membuat orang buta itu berdasarkan dalil Matius 12 itu biasanya roh jahat. Nah, antara murid Yesus yang menerima nasihat agar jangan percaya kepada orang siapapun itu,
yang mengaku bertemu Mesias, jangan kau percaya. Ketika Paulus datang kepada murid-murid Yesus, di atas tahun 48, bertemulah mereka. Datanglah Paulus, murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan gurumu loh ketika aku ke Damsyik. Nah, nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya, Bang? Karena kenapa? Nabi palsu, Mesias palsu yang datang kepada nabi palsunya atau utusan palsunya itu bisa bermukjizat, bisa kemudian melakukan tanda dahsyat dan bisa melakukan kekuatan-kekuatan. Pertanyaan saya, ketika Paulus datang bertemu dengan murid Yesus dan mengaku bertemu dengan gurunya di padang gurun, apakah mereka percaya? Apakah Yesus mengatakan kepada mereka jangan percaya atau jangan percaya? Coba jujur dulu di situ, silakan. Enggak, Bang Juma udah salah memahami ayat itu. Itu ayat itu tentang pengajar-pengajar dan penyesat. Itu beda itu. Jangan dirujuk ke yang kita bahas. Kan Paulus mengaku bertemu Mesias. Betul. Nah, tapi Yesus berpesan kepada muridnya jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu Mesias. Apa yang salah? Jangan percaya. Kalau kita berbicara firman Tuhan, emang setiap yang berbicara itu nggak dipercaya. Itu kan kuda ada tuntunan. Maksud saya gini loh Bang Juma. Kalau khusus yang dibaca Bang Juma tadi, itu judul, itu udah jelas banget. Itu tentang pengajar-pengajar dan penyesat. Pengajar palsu, nabi palsu. Ya itulah Paulus. Paulus diantaranya Bang. Kenapa Anda mengecualikan Paulus? Bukankah Yesus mengatakan kepada muridnya, apabila ada orang berkata bertemu Mesias, jangan kau percaya. Nah, Paulus orang mengaku bertemu Mesias, masuk dalam kandidat tersebut, jangan percaya. Nah, gini loh, kalau memang itu salah pilih atau benar keraguan orang, kita jangan berbicara kita lah keraguan Bang Juma. Nggak usah saya sebut keraguan Bang Juma, keraguan Muslim yang lain. Keraguan di zaman itu memang udah saya akui, tertulis itu di Alkitab. Kerasulannya itu diragukan sampai kata kasarnya zaman sekarang. Bukan masalah diragukan. Mau disomasi malah kalau hitungan kalau kita perdalam, kita pertajam cerita di Alkitab itu kisahnya, ya memang diragukan dia sampai mau didemo lah kata kasarnya dia apa semua. Ini biar gampang dicerna semua kalangan gitu loh. Betul, itulah yang terjadi. Kenapa Anda nggak mau mendengarkan nasihat Yesus ya? Kan Yesus menasihati muridnya. Kalau ada orang berkata bertemu dengan aku, bertemu dengan Mesias, percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Nah, ini kita berbicara berarti sebelum dia jadi nabi atau ketemu Yesus. Setelah dia ketemu, setelah dipakai. Surat-surat Paulus di perjanjian itu, perjanjian baru itu, dia jauh lebih surat-surat Paulus lah di Alkitab lah saya bilang dulu. Itu jauh kan, jadi Bang Juma menyebut berapa kitab tuh. Mulai dari Efesus juga dia, Korintus iya, Galatia iya. Maksud saya gini, kan dari pengajaran-pengajarannya itu kalau dia memang palsu atau pengajar yang benar dari kegelapan, ya mungkin menyesatkan, tapi tadi kan saya udah berstatement satu ayat di Galatia itu aja dipegang pemerintah kita, dipegang pernikahan kita. Kembali lagi ke situ. Bagaimana bisa, Bang? Bagaimana bisa? Nah, menikah saling pengertian, Bagaimana bisa menyesatkan kalau ajarannya tidak nampak seperti baik, gitu Bang? Bagaimana bisa menyesatkan kalau ajarannya bunuhlah, penggallah, bunuhlah, perkaoslah, cabulilah. Gimana mau menyesatkan kalau ajaran kayak gitu? Dia harus menampakkan baik, tapi isinya hancur. Makanya Yesus mengatakan di Matius 15 nomor 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan yang dilakukan adalah perintah manusia. Jadi gini Bang Juma menyebut hancur. Saya gini loh, dulu saya waktu menikah,
sering baca Alkitab, saya baca-baca. Nah sekarang saya sering mengucapkan itu. Ini di gereja loh, ini lagi acara ibadah pernikahan ini. Langsung saya selalu mengutip dari Paulus loh. Tapi saya berharap, berdoa, memang rata-rata yang diberkati di gereja itu rata-rata setia, dipakainya kesabaran, damai sejahtera, saling pengertian, sukacita, saling pengertian gitu loh, menahan diri. Terus ada kan yang menikah lagi, kita kan gitu, apa yang telah dipersatukan manusia tidak boleh diceraikan, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh ceraikan manusia. Itu nyata rata-rata di jemaat saya, boleh saya bilang, gak ada yang cerai, gak ada yang istri dua. Gak ada yang cerai, gak ada beristri dua, setia, gak ada yang kasar sama bini. Mereka berkasih sayang, sampai tua mereka saling menyantuni satu sama lain. Anak-anaknya menjadi orang-orang baik semuanya. Sabar, penyantun, ceria, dermawan. Tapi mati masuk neraka buat apa? Buat apa? Statement cuma. Enggak salah statement kita bertuhan. Enggak, masa orang jelas-jelas ke Yesus kok juru selamat? Juru selamat gimana? Dia sebagai juru selamat dituhankan atau dirasulkan? Ini udah lari nih. Kita kan masuk dari Paulus. Gimana lari? Anda membawa ajarannya Paulus. Baik, sopan, beretika, bermoral, adabnya bagus, jalannya pelan. Ketika dia berjalan dia tunduk. Ketika ketemu orang salaman, cium tangan, cipika-cipiki, cium kudus. Gini, Bang Juma. Itu kan yang Anda ingin pamer. Tapi apa artinya ajaran seperti itu? Kalau ternyata ini kan isi dalamnya neraka. Kita kan tadi berbicara Paulus. Dan memang sampai sekarang masih Paulus, Abang. Nah, tentu tiba-tiba Abang bilang bagaimana kalaupun saling pengertian, nggak cerai, nggak beristri dua, nggak apa kalau ke neraka. Tentu kan berbicara neraka sama anu kan kita kan larinya kan harus ke Yesus. Itu masa penentu surga sama neraka Paulus, ya enggak kan? Tentu kita udah lalu. Susah berat memang kalau otak sudah tidak berfungsi lagi. Kok berat? Tadi Bang Juma. Sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Tapi ke neraka, menentukan neraka bukan Paulus. Baik, saya baca dalil. Matius 19 nomor 9. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan perintah manusia yang mereka kerjakan. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud Yesus ini? Satu-satu dulu kita nggak ada. Kan satu-satu. Jadi sebenarnya siapa yang beribadah kepada Yesus, tetapi ajaran manusia yang dia kerjakan. Seperti yang Anda bawa tadi, Galatia 5, bla 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 bla. Itu perintah siapa? Manusia bukan? Namanya Paulus. Anda takuti ajarannya, sementara ajaran Yesus Anda tidak takutin. Nah, permasalahannya ketika Yesus menubuatkan adanya orang-orang yang beribadah kepadanya, tetapi hatinya jauh dari Yesus. Karena kenapa? Karena dia lakoni ajaran yang bukan ajaran dari Tuhan, tapi ajaran dari manusia. Siapa mereka yang beribadah kepada Yesus? Gini dulu Bang Juma. Tadi Bang Juma pertanyaan saya, statement saya waktu ke Damsyik di Padang Gurun apa ketemu Yesus itu. Tadi kan baru berbicara yang Mbak Juma tanggapin itu baru hanya orang butanya, tentang butanya Paulus. Nah setelah itu, tolong dulu ditanggapi. Setelah buta, Yesus menyuruh Ananias, dia sembuh dan melihat lagi. Jadi kalau itu dari palsu yang nggak benar, gimana tanggapan Bang Juma? Tadi kan dipotong itu, hanya dari buat buta-buta aja yang ditanggapin. Biar ada sedikit biar enak. Sebelum ada oknum makhluk datang kepada Ananias yang entah siapa Ananias ini, dilukiskan oleh Lukas bahwa Ananias adalah murid Tuhan Kristus Yesus datang kepada dia. Sebelum itu terjadi, Yesus sudah mengatakan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, apa kata Yesus? Matius 23 nomor 39. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
Jadi siapa yang dilihat oleh Ananias ini? Bukankah Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku? Sementara Yesus yang asli mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apakah Ananias ada berkata demikian? Sampai dia melihat Yesus? Tidak. Adakah Paulus mengatakan demikian? Diberkatilah engkau. Enggak, malah dia mengatakan siapakah engkau Tuhan? Tidak nyambung kan? Apakah di Pulau Patmos orang itu penulis kitab Wahyu mengatakan diberkatilah engkau wahai Yesus yang datang? Ada dia berkata begitu? Enggak ada kan? Atau adakah dia orang-orang berkata ketika muncul orang yang keluar dari kubur, adakah dia mengatakan diberkatilah engkau wahai Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada? Tidak ada. Yang ada hantu, hantu, ada hantu. Lukas 24 nomor 37. Murid malah menganggapnya hantu. Tidak mengatakan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Sedangkan Yesus menutup pengajarannya kepada orang-orang Yahudi di Matius 23 nomor 39. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Ada Paulus mengatakan begitu. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Ada? Enggak ada. Jadi yang datang kepada Ananias, Pak, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Pulau Patmos, yang datang kepada para murtadin-murtadin yang ada sampai hari ini, itu bukan Yesus. Tapi roh jahat yang ngaku Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi murid bertanya, jadi kalau begitu, kalau kau yang datang tandanya apa? Kalau aku yang datang tandanya pertama, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Ananias yang Paulus itu bukan Yesus. Tapi penyesat yang sudah dinubuatkan menyesatkan banyak orang. Apa nama gelar penyesat itu menurut Yesus? Kristus. Pengikutnya? Ya, gelarnya apa? Ya pengikut Kristus. Siapa pengikut Kristus di dunia ini sekarang? Ada? Ada. Andalah yang bisa tahu namanya itu, aku enggak. Berarti tanggapan Bang Juma, apa yang tertulis di yang kita bahas ini semuanya palsu-palsu gitu ya? Kata Yesus loh Bang. Ya tadi waktu ketemu perjalanan itu sama menurut Ananias itu juga penyesak-penyesak, bukan Yesus. Kan gitu Yesus yang mengatakan. Kan Yesus yang mengatakan, bukan saya. Saya hanya memberi peringatan saja. Saya mengingatkan Anda bahwa Yesusnya mengatakan begitu. Anda mau bantah silakan. Itu Yesus. Bukan bantah saya, Anda bantah Yesus berarti. Karena memang ya, tapi silakan. Saya gini, apapun yang kita bahas tentu berarti dari Paulus, dari ketemu Yesus gitu perjalanan ke Damsyik, semuanya yang palsu-palsu lah, semua yang tertulis yang kita bahas ini menurut Juma. Tapi nggak apa-apa, namanya bukan imannya. Tapi kebenaran tidak akan bisa. Kenapa Anda nggak mungkin bisa tertutup? Kenapa Anda tidak membantah Yesus? Kenapa bantah saya? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Benar enggak ucapan Yesus itu? Bahwa tidak ada lagi orang yang akan melihat dia. Jadi begini loh Bang Juma. Kan jadi begini, begitu terus. Mentok dia, jadi begini. Enggak, tadi kan udah saya katakan. Mentok Anda itu, jadi begini. Yang bernubuat, dengar jadi begini. Segitu enaknya mendengar. Tadi aja kan banyak statement Bang Juma tentang bernubuat demi namaku, bernubuat demi ini. Itu kan pengajaran sesat. Sama nabi-nabi palsu, guru-guru sesat. Nah termasuk yang dibilang Bang Juma, dia bilang begitu, ya bilang gitu, ya tentu kan dia posisi dalam bicara itu di mana, kan gitu kan. Tentu yang tidak percaya ke dia tentu nggak melihat dong. Kayak saya, walaupun saya tidak melihat, iman saya percayai, ya tentu ya ada di hati saya, kan gitu iman itu. Maksud saya tergantung konteks loh. Ya mungkin Bang Juma lebih sebenarnya
Kalau hafalan mungkin lebih banyak hafal Bang Juma karena Alkitab itu gampang dicerna. Enggak harus bahasa Inggris dulu atau Arab, bahkan bahasa Jawa, bahasa Batak ada, bahasa Indonesia ada. Jadi gampang terbuka, enggak ada yang disembunyikan. Maksud saya, sayangnya yang punya kitab enggak paham. Masa Bang Juma bisa menyimpulkan bukan imannya, semua bisa disimpulkan. Loh. Seorang guru, Pak, bukan dia yang punya buku cetak, dia yang menjelaskan. Murid yang punya buku, tapi murid nggak tahu isi kitabnya, isi bukunya. Guru yang bukan sebuah pemilik buku, dialah yang lebih tahu isi buku itu. Itu catat itu, jangan Anda pakai prinsip yang konyol. Bukan kitabmu, masa kau yang lebih paham? Oh, itu pembodohan itu namanya. Seorang kuasa hukum lebih menguasai materi daripada jadi gini Bang Juma, mitra kerjanya. Jadi kita harus jujur. Bang Juma agama Islam, kitab sucinya Al-Quran. Iya, ini tanda-tanda nangis ini. Jadi maksud saya gini, walaupun sehebat apa Bang Juma menerangkan tentang Al-Quran, kalau kita diskusi, ini kan Alkitab terus yang kita bahas, karena belum saya imani, atau saya belum pindah ke agama Islam, atau sebaliknya Bang Juma belum pindah ke agama Kristen, kita tepel-tepel aja, nggak usah anu. Nah, sehebat apa Bang Juma menerangkan Al-Quran, ya tentu saya pasti menyangkal terus, kira-kira begitu. Jadi tapi tidak apa-apa. Wajar Anda menyangkal Quran karena Anda membacanya pun tidak bisa. Berbeda dengan Bible. Sudah tertulis bahasa Indonesia, masa Anda sangkal? Contoh, saya tanya dulu, Matius 23 juga dibikin bahasa Indonesia, bahasa Batak Al-Quran sesuai bahasa apa yang salah? Allah kan tahu segala sesuatu. Dia yang menciptakan manusia bahasa. Iya, Anda tidak akan pernah bisa memahami Quran kalau hanya modal terjemahan. Karena Al-Quran itu firman Tuhan. Yang disebut firman Tuhan tidak bisa dipahami manusia hanya dengan mengalih bahasakan. Karena firman Tuhan, perkataan Tuhan harus memiliki disiplin ilmu yang dimiliki oleh kemudian Al-Quran itu sendiri yang dipakai, dikuasai untuk memahami kalamullah. Sedangkan kitab Anda, terjemahan itu bahasa manusia. Sebagai bahasa manusia, semua manusia yang punya otak pasti bisa paham. Itu kan bahasa orang-orang yang ada di lai. Bukan firman Tuhan itu terjemahan. Berarti saudara kita Muslim berarti susah banget dong memahami dengan cepat apa tujuan isi Al-Quran itu kalau belum paham bahasa Arab ya? Oh enggak dong. Buktinya umat Islam semuanya ibadahnya sama. Asar 4 rakaat. Hari Jumat mereka nggak ada yang hari Minggu. Nggak ada yang hari Sabtu. Mereka semuanya sama, ibadahnya sama. Berarti pemahaman mereka sama. Kalaupun ada yang ingin mendalami lebih mendetail daripada Quran, ya mereka harus menguasai disiplin ilmu. Tapi kalau nggak tahu ya di daerah Bang Juma ya, kalau ini di lingkungan saya, kami itu rukun. Tapi kalau saya sebagai Kristen, kadang-kadang mereka bertanya, teman-teman saudara kita Muslim, tapi susah memahami sedikit. Ya memang kan Al-Quran itu memang bukan bahasa manusia. Dia butuh guru. Jadi gini Bang Juma, dia butuh guru. Ini rajin lah, kayak kita rajin ke gereja, dia rajin sholat 5 waktu sampai sore, maghrib apa. Tapi udah umur ya lebih tua lagi. Kalau kita ngobrol-ngobrol, kita satu orang Kristen, kita kan tinggal di Jawa nih. Mereka 5 bagian udah tua, kayaknya mereka bertanya mereka bertanya 5, kita bertanya 1, tapi kita bisa menjawab 1, 2 dia kita. Jadi boleh dibilang kayak nggak mengerti gitu loh, apa di pengajaran apa gimana. Oke. Tapi kita ini berbicara mereka ke masjid ini. Mereka sholat Jumat. Dia nggak tahu Al-Quran. Mereka sholat Jumat. Mereka melaksanakan perintah sholat Jumat itu. Mereka nggak paham ayatnya. Tapi setidak paham-pahamnya dia tentang ayat sholat Jumat, itu perintah wajib di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ada perintah. Meskipun orang itu nggak tahu, tapi dia sudah menjalankan perintah. Berarti kewajibannya sebagai seorang beriman dia sudah laksanakan.
Kenapa dia melakukan itu? Karena dia mencontoh orang-orang yang mengetahui Quran. Oh, ini ustadz, dia tahu Quran. Soal Jumat, ikut ada dasarnya. Sekarang orang Kristen bisa bahasa kitabnya, terjemahan, direvisi setiap saat untuk perbaikan-perbaikan. Hari Minggu dia ke gereja. Pendeta, pastor, semua yang masuk ke gereja. Adakah tertulis perintahnya ibadah Minggu? Nonsen, balala balao, balala balao, balala balao. Ada perintah ibadah Minggu. Bahasa Indonesia loh Bibelmu. Ada bahasa Indonesianya itu ibadah Minggu. Ada. Tak ada. Sekarang siapa yang buta huruf, buta hati, buta mata, kupingnya juga buta, hatinya juga buta. Kalian yang bisa baca kitab kalian, ke gereja hari Minggu tak ada perintahnya, atau umat Islam yang tidak bisa baca firman kalam pencipta langit dan bumi, tapi mereka kemudian mengikuti guru-guru mereka, yang mana dasar pijakannya Al-Quran jelas perintahnya ada. Itulah bedanya Bang Juma. Nah, itulah bedanya orang yang berilmu dan menjalankan kemudian akal sehatnya dengan orang yang tidak ada ilmu yang beragama hanya dengan nafsunya. Itulah bedanya Bang Juma. Kalau kita memperdebatkan firman Tuhan, kepeleset sedikit aja pendetanya, kita tuh kritik habis atau kita kritis gitu loh. Kenapa Anda nggak kritis? Kenapa kita ibadah Minggu? Kalau Bang Juma tadi ngomong apa kata gurunya. Oh iya dong. Kata gurunya. Iya dong. Guru kan juga nggak ada yang sempurna. Jadi kalau berdasarkan Al-Quran. Sekarang kalau ada imam, ada ustadz, jangankan hukum yang lain. Mereka membaca ayat suci Al-Quran dengan satu huruf saja salah, dunia bergelora untuk menegurnya. Bergelora dunia. Soal membaca Bang Juma. Nah, itu saja hal sepele saja, Bang. Hal sepele saja, hal membaca satu huruf saja mereka menyalahkan ustadz ini, pasti ditegur sedunia. Apalagi hal yang besar. Tapi kalian, kalian berkongko-kongko pada kesalahan fatal. Berkongko-kongko bukan saling menegur, saling mendukung. Kenapa? Nyaman. Contoh, ibadah Minggu. Mana perintahnya? Bukankah di dalam Keluaran 31 nomor 14, bunuhlah orang yang tidak ibadah Sabtu. Kenapa kalian ibadah Minggu? Padahal kalian baca dalilnya ada. Mana perintah Minggu? Nggak ada perintahnya. Kalian berkongko-kongko. Kenapa? Kembali ke batangnya. Nabi palsu. Sampai kau Bang Juma palsu-malsukan kitab orang. Loh. Kembali ke batangnya. Kenapa dia berubah hari Minggu? Baca Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diatur tentang hari-hari raya. Hari rayanya orang Yahudi Sabtu. Jangan mau diatur. Kan Anda mengikuti. Anda mengikuti Paulus. Kalau kita menyebut yang tertulis di kitab suci Bang Juma ada yang palsu-palsu, udah masuk kali. Jangan terlalu anu lah. Coba tunjukkan. Walaupun dikasih. Tunjukkan. Misalkan, apa tolak ukurnya? Tidak ada. Statement. Saudaraku. Mana mungkin. Saudara. Mana mungkin Nabi, udah saya bilang, mana mungkin Rasul Paulus, Rasul palsu, sementara saya bilang di zaman dahulu juga memang dia udah dituduh palsu-palsu gitu kan. Tapi ternyata Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad mengajarkan A. Kami melakukan A. Tidak ada Nabi Muhammad muncul tokoh di antara kami dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada tokoh yang memalingkan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Ada tokoh nih mengatakan, tidak perlu lagi kau menjalankan hukum Taurat, nggak ada lagi itu, sekarang kau bebas. Lalu kami mengikuti tokoh ini, berarti kami mengikuti yang palsu. Nabi Muhammad mengatakan sholat. Yang mengatakan nggak usah sholat, itu tidak penting, yang penting kamu berdoa saja di rumah dengan hatimu. Kami ikut kepada ini. Itu berarti bahlul. Samalah itu. Nabi Muhammad ajarannya A, B, C, D. Sama sampai kepada kami A, B, C, D kami praktekkan. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang merubahnya. Tidak ada nabi palsu muncul di antara kami.
Sedangkan kalian mengaku pengikut Yesus, muncul Paulus memblokade ajaran Yesus, di mana Yesus mengatakan A sampai kepada kalian Z, kalian praktekkan Z. Yesusnya A. Apa kata Yesus? Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku sunat, pengikutku kunut. Tidak mungkin pengikutku sunat. Aku Sabat, pengikutku gereja. Sabtu, Minggu. Nggak mungkin, saya Sabtu. Oke, Saya tidak makan babi, pengikutku makan babi. Nggak mungkin. Siapa yang memalingkan ajaran Yesus itu? Siapa yang memalingkan ajaran Yesus? Ya, Om Paulus. Saya dua pertanyaan yang hal umum aja ya. Sebelum turun nih, dua pertanyaan yang umum aja. Silakan. Jadi kalau saya mengikuti apologet baik dari Muslim dari Kristen, jadi apologet Muslim kalau saya lihat rata-rata, kebetulan udah saya naiki semua lah. Begitu naik ke Nandar udah dikenal, naik ke Zupi udah kenal, naik ke Juma sekarang karena udah 4 kali udah kenal. Maksud saya gini, kadang kalau bahasnya selalu Yesus, ya memang Yesus itu adalah tokoh sepanjang masa, itulah. Maksud saya gini, kadang kalau kita tentang membahas Yesus, kami lebih menghargai Yesus. Itulah apologet Muslim itu. Kami lebih mengikuti ajaran Yesus. Jadi seakan-akan kita Kristen artinya pengikut Yesus itu di bawah saudara Muslim lah yang berstatement begitu, lebih menghargai Yesus. Sementara kadang menghina-hina, kadang menjelek-jelekkan, kadang sampai kayak mana. Nah, tanggapan Bang Juma tentang ini gimana? Oke, baik. Jadi gini, ketika ada ceritanya saya nih, ketika kemudian berbicara mengenai Yesus, ya bahwasanya ada yang datang kemudian mati, ditombak, gini bla 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 dan seterusnya, mati dengan jalan kutuk, itu bukan Yesus. Kami tidak sedang berbicara tentang Yesus. Yesus itu manusia suci. Yesus itu manusia mulia. Dia kemudian terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel yang mengajarkan hikmat Injil kepada kaumnya. Itu Yesus. Tapi ingat, Yesus ini nama dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya Jesus. Bahasa Yunaninya Isos. Bahasa Aramnya atau Suryaninya Iso. Bahasa Ibraninya Yesua. Bahasa Arabnya Isa. Nah, artinya yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel adalah Isa. Ketika Nabi Isa, Yesua ingin disalib, pencipta langit dan bumi mengangkat Nabi Isa, Yesua. Yang menggantikannya lah yang kalian sebut Yesus. Namun, ketika Al-Quran bercerita tentang Isa, yang menuliskan adalah sahabat para nabi, yang menyampaikan adalah nabi, memberitakan kepada nabi adalah Roh Kudus. Roh Kudusnya menerima dari Sang Yang Maha Menyaksikan. Allah yang melihat, yang mendengar semua apa yang terjadi pada zaman itu. Dia langsung yang mewahyukan. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi Nabi Muhammad menerima langsung dari Allah melalui perantaraan Roh Kudus sampai ke dia. Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Siapa yang mau bersaksi bagaimana Yesus pada saat itu? Kesaksianmu apa? Kamu kesaksianmu apa? Begini bang. Oh iya, saya catat semua ya, nanti aku susun lagi. Nabi Muhammad tidak begitu. Nah, setelah kejadian perkara terhadap Nabi Isa, berpuluh-puluh tahun kemudian muncullah orang-orang yang mengangkat cerita Nabi Isa dalam bahasa Yunani. Mereka melakukan penelitian. Lahirlah Lukas, muncullah Markus, adalah kemudian penulis Matius, penulis Yohanes, penulis Petrus dan seterusnya. Apakah mereka dari Allah pencipta langit dan bumi, dari Elohim yang berfirman kepada para penulis kitab kanonik? Bukan. Mereka menulis setelah terjadinya perkara. Dari mana dia mendapatkan? Bukan dari Elohim, tetapi dari kesaksian orang. Apa yang kau tahu tentang Yesus? Ya, coba kau catat, coba kau sebutkan, saya catat. Itu yang dilakukan oleh penulis kitab kanonik. Berarti kisah Al-Quran lebih dulu daripada kisah yang ada di dalam kitab saudara. Maka terjadilah
apa yang ada di dalam penulisan para saksi-saksi ini yang menjelaskan kepada penulis, dia menceritakan dua objek. Yang pertama adalah Yesus yang penginjil, yang kedua adalah Yesus yang keluar dari kubur. Digabung menjadi satu. Padahal itu ada dua Yesus. Satu Yesus yang batal disalib, satunya adalah penggantinya yang kemudian disebut Yesus. Ini yang semalam yang saya bahas dengan seorang murtadin. Katanya murtadin. Sampai dia babak belur tadi malam. Artinya bahwa yang keluar dari kubur itu bukan lagi Yesus anak Maria. Apa buktinya? Paulus mengakui, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Nah, terbukti kan? Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Nah, rupa lain. Kan ketahuan. Kisah para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus. Paulus mengatakan Yesus masih hidup. Sementara yang lain sudah mengatakan Yesus sudah mati. Bertentangan. Bertentangan. Belum lagi kalau kita mendalami di dalam Lukas 22 nomor 67, 68, 69, 70, 71. Abang pasti terkaget-kaget kalau bahas itu. Ternyata yang disidang di sana bukan Yesus, tetapi penggantinya. Apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Elohim? Apa kata yang disidang? Apalagi walaupun aku mengatakannya, kau tidak akan percaya. Jadi kamu Mesias, kamu yang mengatakannya, bukan aku. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang ini bukan Yesus. Dan Yesus juga mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Contoh ya, contoh. Ini contoh ya. Ini bukti, bukan contoh. Ini bukti akurat. Di dalam Wahyu 22 nomor 16, di situ dia mengatakan, akulah Yesus, tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Nah, ketahuan deh. Ternyata yang mengaku Yesus adalah sang bintang timur. Siapa sang bintang timur ini? Helal bin Zakar ini, dia adalah Sibilisisis, iblis yang mengaku Yesus, sang bintang timur. Jelas tertulis Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, 14, 15. Itu adalah Lucifer. Jelas kan? Silakan. Berarti dari jawaban Bang Juma, perdebatan Kristen sama Islam selama ini tentang Yesus berarti nggak ada artinya sebenarnya. Maksud saya gini, tadi kan pertanyaan saya gini, Islam itu, tapi nggak semua, yang apologet lah yang sering membawa judulnya tentang Yesus. Kadang kami lebih mengikuti Yesus, kami lebih menaati perintah Yesus. Nah sementara Bang Juma bilang, waktu menceritakan ini panjang lebar, ya tentu beda. Nah Bang Juma berstatement, Yesus yang kami sembah, Yesus bukan Yesus yang juru selamat. Nah cuma anehnya, ya tentu padahal yang kami sembah itu tentu kan jelas dari Maria, dikandung dari Roh Kudus, sama disunat umur 8 hari, tertulis di Injil. Tapi statement Bang Juma jadi lain. Tentu yang kita bahas beda ini. Yang kalian puja-puja, yang kalian ikutin itu beda sama Yesus yang kami sembah itu. Itu kan statementnya, kira-kira begitu. Jadi, Yesus itu ada dua memang. Minimal dua Yesus itu. Karena udah aku jelaskan tadi. Yesus, anak Maria. Yang pertama yang salah tentu, padahal jelas dia dari Maria. Tentu di Quran juga anak Ibnu Maryam gitu, mirip-mirip semua. Masalahnya yang minta disembah bukan Yesus. Yang mengajarkan ibadah minggu bukan Yesus. Yang mengatakan bahwa hukum Torah itu sampah bukan Yesus. Tapi makhluk asing yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Di situ tolong dicerna itu. Makhluk asing yang keluar dari kubur, yang meminta untuk seluruh bangsa menyembah dirinya. Ada nggak Yesus anak Maria minta disembah? Nggak ada. Ada nggak anak Maria mengatakan hukum Torah itu sampah? Nggak ada.
Lalu siapa yang mengaku Yesus datang kepada Paulus ini siapa? Kalau pengajar yang benar nggak ada minta-minta disembah. Kalau di Alkitab itu justru setan yang minta-minta disembah. Oh, hancur sudah Kristen ini, hancur ku buat malam ini, hancur. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak, apakah akulah dia di situ? Yesus berarti dia adalah Allah itu sendiri, Elohim. Siapa yang melihat Yesus melihat Elohim, betul? Saya belum selesai. Enggak, saya tanya dulu. Kalau Anda mengatakan yang minta disembah adalah iblis, hancur Kristen malam ini di tangan Bang Suba. Berarti selama ini Anda menyembah iblis. Kenapa? Orang Kristen mengatakan siapa melihat Yesus sama melihat Elohim, sama melihat Bapa. Yang turun menjadi bumi, menjadi manusia di bumi adalah teofaninya Bapa. Yesus adalah reinkarnasinya Bapa. Yesus adalah sehakikat dengan Bapa. Sementara Yesus mengatakan, sembahlah Bapa saja. Sembahlah Bapa saja. Yang mana? Nanti biar jangan ngalor ngidul yang kita bahas Yesus. Apakah Yesus pernah mengajar orang-orang untuk menyembah kepada Bapa Elohim? Bagaimana? Nah, bagaimana? Bagi dua. Berarti kalau Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim yang adalah dirinya sendiri, berarti Yesus, mohon maaf, adalah iblis sesuai dengan pernyataan saudara yang sangat licik, minta disembah tetapi turun dulu ke bumi berubah menjadi Yesus. Setelah dia menjadi Yesus, dia mengajarkan orang sembah Bapa saja, harus menyembah hanya kepada Bapa, menyembah kepada Bapa. Semua disuruhnya menyembah kepada Bapa, yang adalah Bapa itu adalah dirinya sendiri. Jedar. Yang saya bilang kan, yang saya sebutkan kan sesuai Alkitab. Yang minta disembah, yang minta disembah iblis kan? Ya, dia ada di Alkitab kok. Jikalau engkau sekarang saya tanya. Akan saya kasih semua harta duniawi, itu kan ada itu. Oke, sekarang saya tanya. Apakah kemudian Yesus adalah Bapa itu sendiri? Ya kalau itu nanti manjang Tritunggal lagi. Hai, berarti Yesus adalah iblis kalau begitu. Karena dia yang memerintahkan menyembah dirinya sendiri. Sembahlah Bapa saja, jangan ada ilah lain. Dialah Bapa yang harus kau takuti, yang harus kau sembah. Dialah dia. Hanya kepada Bapakmu saja kau menyembah. Hanya kepada Bapakmu saja kau menyembah. Bapak yang adalah aku. Berarti Yesus menggiring orang-orang untuk menyembah dirinya. Berarti sesuai dengan pernyataan saudara, Yesus adalah iblis. Jangan lagi bilang Anda sayang menghujat. Anda sendiri yang mengatakan itu. Nah itu dia yang saya bilang. Kalian muja. Nah jikalau Anda komitmen tentu menghargai, mengikut Yesus. Mau seperti apa kata orang dalam diskusi tentang Yesus, tentu kalian harus konsisten. Itu yang saya bilang tadi. Gimana tanggapan Bang Juma? Ya ini Anda sudah terjawab. Saya mengatakan Yesus itu berarti iblis. Sesuai dengan tanggapan saudara, saya kembalikan. Anda mengatakan yang minta disembah itu iblis. Berarti Yesus adalah... Ya kan saya bilang iblis juga banyak diminta disembah. Kan yang sesuai isi Alkitab itu ada. Di mana iblis minta disembah? Iblis Yesus dicobai. Iblis hanya minta disembah sekali doang, dan itu hanya kepada Yesus tok. Yesus kan jika saya bilang itu udah sama perkataan kita. Tapi Yesus Pak, Yesus mengajarkan semua orang untuk menyembah dirinya yang adalah Bapa itu sendiri. Berarti Yesuslah iblisnya kalau begitu. Maaf nih, sesuai dengan pernyataan saudara, Anda sendiri yang mengatakan itu. Bahwa apabila ada yang minta disembah, berarti dia adalah iblis itu sendiri. Anda lihat, Wahyu 22 nomor 9. Wahyu 19 nomor 10. Wahyu 14 nomor 7. Yohanes 4 nomor 23 sampai nomor 24. Anda baca Wahyu 19 nomor 4. 1 Korintus 14 nomor 25. Kemudian 2 Raja-Raja 17 nomor 36. Semua perintah menyembah kepada Elohim. Dan khusus di perjanjian lama,
di situ Yesus yang mengajarkan, sembahlah Elohim saja. Yang dalam kurung, sesuai dengan pernyataan orang Kristen, yang adalah aku sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat aku, melihat Bapa. Itu udah Berarti clear. siapa menyembah Bapa, menyembah aku. Berarti Anda sudah menuduh Yesus sebagai iblis, bukan saya.